Oke, Ustadz. Sebetulnya kita angkat tema ekonomi Islam ini di Inspiring Talk ini kemudian karena ada isu yang sempat hangat nih, Ustadz, terkait dengan ditangkapnya, bahkan sepertinya sempat diminta maaf, minta untuk meminta maaf gitu, dipaksa minta maaf dan sudah minta maaf terkait dengan pasar muamalah nih Ustadz yang ada di Bogor. Rame, mungkin juga jadi pembicaraan pasti ya di kalangan akademisi. Nah, ini pandangannya gimana Ustadz terkait dengan kondisi atau kasus ini? Jadi kalau saya lihat ini kita dudukan dulu masalahnya ini kan. Jadi pasar muamalah itu kan dilakukan oleh Pak Zaim Saidi ya dengan melakukan transaksi dengan pembayarannya itu salah satunya itu adalah dinar dirham. Opininya itu kan seolah-olah rupiah dilarang, enggak, tapi mereka memang menggunakan dinar dirham. Nah, Pak Zaim Said itu kan ditangkap dengan alasan oleh pihak aparat melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, yaitu menggunakan transaksi selain rupiah di Indonesia. Itu faktanya kan, tuduhannya. Ya. Saya melihat ini ada dua hal. Yang pertama, ini ada penyesatan opini yang terjadi terkait dengan kasus pasar muamalah ini, di mana penyesatan opininya seolah-olah tadi juga sudah disampaikan oleh Kang Firman, ya kan, di pasar muamalah itu mereka menggunakan mata uang bukan rupiah, tapi menggunakan mata uang negara Arab. Ini payahnya gitu kan. Itu selevel Kompas loh. Kompas.com menyampaikan bahwa di pasar muamalah itu transaksinya menggunakan negara Jazirah Arab itu kan, yaitu dinar dan dirham. Ini kan penyesatan opini yang pertama itu kan. Jadi seolah-olah dinar dirham itu adalah mata uang negara-negara Arab, padahal dinar dirham yang dimaksud di pasar muamalah itu adalah emas dan perak. Memang betul ada negara Jazirah Arab ya, misalnya Yordan itu menggunakan dinar ya, unit Emirat Arab itu namanya dirham. Tapi dua-duanya itu adalah uang kertas, fiat money itu kan. Jadi sangat beda sekali. Jadi saya lihat ini adalah sebuah, mungkin karena selama ini trennya itu apalagi Kompas itu kan seolah-olah anti sesuatu yang berbau Arab gitu kan. Sehingga akhirnya tidak clear. Jadi menyampaikan fakta ke masyarakat pun keliru itu kan. Jadi transaksi di sana itu adalah bukan menggunakan mata uang Jazirah Arab. Yang dimaksud dinar dirham di sana adalah emas dan perak sebagai alat pembayaran, ya kan. Itu yang pertama. Jadi saya melihat itu ada penyesatan opini yang terkait dengan dinar dirham, bahkan akhirnya dan akhirnya di blow up kan ke yang lebih luas. Muncullah dikaitkan dengan ISIS itu kan. Sampai ada tulisan di tirto.id itu mengatakan ISIS sebagai khalifah itu ternyata gagal menerapkan dinar dirham sebagai mata uangnya. Ini kan kan artinya kebencian mereka terhadap syariat Islam itu kemudian akhirnya juga merembet ke yang lain gitu kan. Ini harus iya. Jadi ini yang harus diluruskan fakta ini di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama, saya kira ya dari kasus pasar muamalah ini yang bisa kita lihat. Yang kedua, saya melihat ini adalah inkonsistensi penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat. Masyarakat membacanya ke arah sana gitu kan. Nah, kenapa kok kita katakan inkonsistensi? Bahkan pada akhirnya ada yang menuduh ini kriminalisasi terkait dengan ajaran Islam dan tokohnya. Pertama, kalau kita lihat kasus yang dituduhkan yaitu menggunakan pembayaran transaksi selain rupiah bukan hanya di pasar muamalah terjadi di Indonesia itu. Di Bali itu sudah lama itu kan transaksi mereka dolar. Ada juga toko hanya melakukan pembayaran dengan mata uang Cina. Tapi nggak pernah mereka kemudian dipermasalahkan. Bahkan tahun 2019 ada perusahaan Cina ya yang mendirikan
Cina Life Insurance Indonesia CLLI itu kan, itu transaksinya mereka menggunakan mata uang Cina yuan, tapi ini tidak kemudian dipermasalahkan, gitu kan? Ini ironis deh. Artinya kan semakin tuduhan masyarakat mengatakan wah ini inkonsistensi dalam penegakan hukum, gitu kan? Kalau dianggap membahayakan, jadi dasarnya itu kepentingan bukan hukum, gitu kan? Sehingga tebang pilih itu. Ya, betul ya. Itu yang pertama menurut saya inkonsistensinya. Yang kedua, ini juga ironis itu kan. Ironisnya di mana? Ini kan berbarengan dengan upaya pemerintah seolah-olah untuk punya misi Indonesia itu negara yang terkuat dan terbesar dalam keuangan syariah. Betul. Ada kan gerakan ekonomi syariah, ya, gerakan ekonomi syariah yang dicanangkan oleh pemerintah, bahkan yang terakhir itu yang semua kemudian bicara, mulai presidennya, wapresnya, menteri BUMN, dan menteri keuangan tentang apa? Gerakan wakaf nasional. Ini kan konsepnya terkait dengan ekonomi syariah gitu kan. Jadi ironis itu kan, padahal kalau kita lihat ada yang disebut dengan masyarakat ekonomi syariah. Ketuanya itu siapa? Menteri BUMN Erick Thohir. Ada Ikatan Ahli Ekonomi Islam IAEI. Ketuanya itu siapa? Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Nah, kemudian gerakan ekonomi syariah sendiri itu diketuai oleh Wapres. Tapi ironis itu kan, ketika ada pasar muamalah yang ingin kemudian menjalankan sebagian prinsip muamalah dalam Islam, tapi tiba-tiba dikriminalisasi, tiba-tiba kemudian ditangkap. Betul. Akhirnya kan cepat sekali ditangkapnya. Ya, iya, itu kan akhirnya semakin mengokohkan persepsi netizen. Nah, ini karena saya banyak di media sosial juga, netizen akhirnya mengatakan, wah ini ketika mereka melakukan gerakan wakaf nasional, itu dasarnya itu jelas bukan ingin mengembangkan Islam, tapi nyari duit umat Islam untuk kepentingan mereka. Ini kan yang terjadi, akhirnya terbangun image persepsi di masyarakat. Kenapa? Karena tadi penegakan hukum yang inkonsisten, kemudian ironi dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara. Kalau urusan uangnya, umat Islam itu kemudian diambil, gitu kan, dieksploitasi. Tapi banyak ajaran Islam yang lainnya yang itu kemudian dikriminalisasi. Nah, ini yang terjadi hari ini, saya kira. Saya melihat fenomena pasar muamalah itu dalam ya, betul. Wah, menarik juga ya ternyata dalam bahasan ini, dan nampaknya memang juga masyarakat tambah lama tambah mengerti bahwa arahnya seperti apa sebetulnya kebijakan-kebijakan atau fenomena seperti ini ya Ustadz ya, terkait dengan pandangan mereka pada masyarakat, atau bahkan sebetulnya itu kalau dibilang berbahaya kan berapa banyak sih sebetulnya yang ada di sana kan gitu. Terus juga nggak setiap hari, uang yang beredar juga nggak banyak, atau dinar-dinar yang beredar juga nggak banyak gitu. Tapi kalau mau ngambil dari kita pengen banyak gitu ya, yang menguntungkan mereka, tapi ide-ide atau praktek-praktek yang jelas-jelas ada tuntunan dan sebagainya justru dibredel gitu. Itu memang wah, luar biasa gitu. Kalau ini secara khusus terkait dengan aktivitas ini secara komunitas, itu dalam Islam, dalam pandangan Ustadz itu gimana sih hukum dan sebagainya Ustadz? Kalau ada yang menggunakan begitu. Jadi kalau saya lihat secara hukum itu harus kita pisahkan kan. Kalau saya melihatnya ada dua hal ya. Dalam pandangan Islam atau ekonomi Islam, pertama transaksi bisnis jual beli itu kan Islam memberikan kebebasan dalam penggunaan alat pembayaran. Jadi di dalam Islam boleh kita mendapatkan barang ya, itu tidak harus dibayar dengan uang. Ya kan? Jadi di dalam Islam barter itu kemudian diperbolehkan. Nah, itu yang pertama. Jadi barter diperbolehkan, maka
penggunaan alat pembayaran apapun dalam transaksi, dalam konteksnya muamalah individu, itu diperbolehkan. Itu yang pertama. Jadi tidak harus kemudian menggunakan mata uang tertentu, alat pembayaran tertentu. Gitu kan. Kalau tidak menggunakan emas dan perak, misalnya sebagai alat pembayaran menjadi haram. Itu enggak, bukan itu ya. Jadi dalam Islam poin pertama, alat pembayaran transaksi dalam bisnis itu tidak harus emas dan perak. Boleh barang yang lain, boleh juga uang gitu kan. Itu poin pertama. Nah, cuman poin yang kedua, nah harus dipisahkan. Ketika negara ya akan mencetak alat pembayaran yang berlaku umum bagi masyarakat ya, yang berlaku di negara itu, memang dalam sistem ekonomi Islam negara wajib ya menggunakan emas dan perak dalam sebagai uang. Oh, hukumnya wajib, Ustaz. Wajib. Jadi kalau negara akan mencetak uang, nah ini konsepnya negara itu kan. Ya. Kalau negara akan mencetak uang sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku bagi keseluruhan, bukan hanya dalam komunitas tertentu, di dalam Islam memang wajib menggunakan emas dan perak, uangnya itu yang dikenal dengan dinar dirham, atau berbasis emas perak yang disebut dengan nanti ada uang substitusi. Ya. Artinya uang substitusi itu bisa aja yang beredar kertas, tapi itu wakil dari emas yang nanti sepenuhnya uang itu di backup dengan cadangan emas. Nah, tapi dalam perjalanan sejarah ketika Islam diterapkan secara kafah kurang lebih 13 abad lamanya, memang yang digunakan itu emas dan perak, dinar dan dirham, tidak menggunakan konsep substitusi, tidak menggunakan uang kertas, tapi ini sebenarnya emas enggak. Tapi justru secara fakta yang diterapkan itu adalah ya emas yang beredar di masyarakat, ya emas itu kan, yang dikenal dengan dinar dan dirham tadi, gitu kan. Oke, ya. Berarti memang sebetulnya dalam Islam ada dasarnya sebetulnya, Ustaz ya. Ya iyalah ada dasarnya, karena ini kan bagian dari syariat Islam. Cuman yang tadi yang kemudian harus kita rumuskan tadi seolah-olah gitu kan, transaksi itu bayarnya harus emas perak dinar dirham, kalau itu tidak sah, itu yang keliru itu kan. Jadi dalam konsep muamalah alat pembayaran tidak harus dinar dirham, barter dalam Islam diperbolehkan. Cuman tadi poin yang kedua ini gitu kan, kalau negara akan mencetak alat pembayaran atau uang yang kita kenal, maka dalam sistem Islam negara itu harus menjadikan emas dan perak sebagai uang, sebagai alat pembayaran yang sah. Gitu. Jadi konteksnya kaitannya dengan negara, gitu kan. Sedikit, Ustaz, berarti kalau misalnya ada komunitas yang buat kayak gini, itu gimana hukumnya dalam Islam? Boleh atau boleh? Enggak terlarang. Itu kan tadi karena alat pembayaran apa saja boleh, ya apalagi emas, gitu kan, yang memang itu juga pernah dicontohkan di masa Rasulullah, para sahabat, gitu kan. Bahkan sebenarnya kan sebelum Islam pun emas itu sudah menjadi alat pembayaran, gitu kan. Jadi boleh, gitu kan. Cuman yang harus dipahami tadi kerangka utuhnya, gitu kan, kerangka hukumnya, itu kan. Jangan sampai kemudian mengatakan kalau pembayaran tidak menggunakan emas dan perak berarti haram, itu yang keliru, gitu kan. Haram itu adalah ketika negara mencetak uang tapi menggunakan fiat money, bukan uang yang menggunakan emas dan perak atau dinar dan dirham itu. Jadi harus dibedakan itu ya, antara transaksi dalam konteks individu dan negara. Oke, dalam konteks Islam berarti kan kalau ada wajib, Allah mewajibkan sesuatu, sebenarnya pasti kalaupun kita tidak merasakan manfaatnya berarti kita akal manusia mungkin yang nggak nyampe ke sana. Sebetulnya memang kalau konteks mata uang, Ustadz, dinar dirham ini apa sih sebetulnya keunggulan dibanding kemudian menggunakan fiat money kayak yang sekarang yang waduh juga luar biasa fluktuasinya, inflasi dan sebagainya, itu keunggulan dinar dirham sebetulnya di mana, Ustadz, letaknya dan bagaimana? Ya, baik. Saya ingin menegaskan dulu ya, sebelum kita bicara tentang keunggulan kan. Kalau kita bicara keunggulan kan bicara perspektif ekonomi, bicara perspektif manfaat ya kan. Nah, yang pertama kali yang harus kemudian dipahami dalam konteks seorang muslim, kita
Itu yang saya katakan tadi itu kan. Ketika negara akan mencetak uang sebagai alat pembayaran yang sah, maka Islam mewajibkan negara itu mencetak emas dan perak. Jadi wajib ya ini. Wajib uang itu adalah emas dan perak. Dan dilakukan oleh negara, ya? Dan dilakukan oleh negara berarti? Iya, negara ya, dilakukan oleh negara ketika mencetak alat pembayaran yang sah yang disebut dengan uang tadi itu kan. Maka itu wajib dinar dirham. Apa bukti atau dalil yang menunjukkan terkait dengan kewajiban itu? Ada 3 saya kira fakta yang menguatkan terkait dengan wajibnya menggunakan emas dan perak sebagai mata uang, gitu kan. Yang pertama, ketika disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an ya surat 9 ayat 34 tentang larangan menimbun emas dan perak, ternyata yang disebut di sana itu adalah larangan menimbun mata uang sebagai alat tukar. Oh, iya. Imam Al-Ghazali menyebutnya uang itu public good, barang milik umum, sehingga haram untuk ditimbun. Uang itu harus berputar. Itu poin yang pertama. Fisiknya, Ustaz. Iya, itu prinsip dasar ya tentang kewajiban. Yang kedua, kalau kita lihat dari hadis dan juga praktek hukum yang terjadi di masa Rasulullah, dan itu akan berlaku sampai hari kiamat karena Islam adalah syariat terakhir. Islam mengaitkan emas dan perak itu terkait dengan kewajiban zakat misalnya. Zakat nukud itu adalah zakat mata uang, emas dan perak ataupun emas dan perak sebagai barang atau benda itu kan. Kemudian ada kewajiban diat. Diat itu adalah orang dalam Islam itu kan yang membunuh hukumnya dibunuh lagi, kisos, yang disebut dengan kisos. Tapi boleh dimaafkan. Nah, ketika dimaafkan, ahli warisnya itu mendapat balasan kompensasi ya karena orangnya ada yang dibunuh keluarganya itu dengan 1.000 dinar dan atau 12.000 dirham. Nah, ini sesuatu yang fix, hukum ini nggak berubah gitu kan. Termasuk juga dalam konsep hukum mencuri, Islam misalnya bagi pencuri ya itu dihukum dengan potong tangan. Nah, batasannya itu adalah dinar, yaitu dihukum dengan potong tangan pencuri yang melebihi 1/4 dinar. Dan ini berarti uang dalam Islam adalah dinar ya, atau emas. Nah, yang terakhir, poin yang ketiga, ketika berbicara hukum tentang transaksi pertukaran mata uang, ternyata Islam menjadikan emas dan perak itu sebagai mata uang. Nah, itulah saya kira dalil yang secara pasti mewajibkan bagi kaum muslimin ketika negara akan mencetak uang itu harus emas dan perak. Nah, sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan kewajiban ya, dinar dirham sebagai mata uang, itulah tuntutan akidah sesuai dengan perintah syariat. Bagi muslim mudah, itu sudah cukup ketika Allah memerintahkan wajib uang itu emas dan perak, udah tidak usah lagi apa manfaatnya, apa kemudian keuntungannya. Kenapa? Keimanan ketika diperintahkan dan itu jelas wajib, itu sami'na wa atokna, kami dengar, kami taat. Tapi kan tipologi manusia suka itu ya, suka mencari hikmahnya. Nah, disitulah kemudian kita kaji untuk menguatkan ya terkait dengan masalah itu. Apa sih kok hikmah dibalik Allah mewajibkan emas dan perak itu sebagai mata uang? Nah, jadi konsep yang kedua ini yang harus kita pahami, pertanyaan Kang Firman itu, kita dudukan dalam konsep mungkin keunggulan ini adalah hikmah, bukan menjadi sebab wajibnya uang itu emas perak. Yang mewajibkan emas dan perak itu Allah itu kan, syariat Islam. Nah, ketika kita berbicara keunggulan, sebenarnya kan bicara hikmah, bicara fakta. Karena memang syariat Islam itu pasti ada masalah. Ini yang harus kita pahami gitu kan. Kaidah fikih. Ketika ada syariat, di situ ada maslahat. Bukan dibalik. Nah, ini yang keliru ya. Sehingga ini yang saya sering kritik juga itu kan. Dalam pengembangan ekonomi Islam itu di beberapa intelektual muslim menggunakan kaidah kebalik. Kalau di situ ada maslahat, itu ada syariat. Nah, akhirnya apa? Ini buat hukum sendiri, nah nggak boleh. Yang benar itu adalah
ketika ada syariat pasti di situ ada maslahat, ada manfaat. Nah, baru kita masuk. Kalau begitu apa? Maslahat, keunggulan ketika Islam itu mewajibkan emas dan perak gitu kan, sebagai mata uang. Saya kira banyak gitu kan keunggulannya ya. Saya nggak akan rinci itu kan, karena ini bisa waktu sampai 2 jam gitu kan. Cuma gini, Syekh Abdul Qadir Zalum dalam kitabnya Al-Amwal fi Daulah Khilafah, ya harta di negara Daulah Khilafah, atau bisa juga disebut dengan APBN Syariah. Jadi satu kitab yang membahas terkait dengan APBN dalam perspektif syariah. Itulah yang disebut dengan Al-Amwal fi Daulah gitu kan. Pengaturan harta dalam daulah. Nah, di bab khusus yang terkait dengan mata uang, beliau menyebutkan ya bahwa ada 6 keunggulan ya. Ada 6 keunggulan ketika mata uang yang digunakan itu adalah mata uang emas dan perak ya, yang disebut dinar dirham tadi gitu kan, bukan fiat money ya. Nah, apa keunggulannya? Yang pertama itu kan, dan ini yang bisa kita saksikan secara real, bahwa emas perak itu, emas dan perak ketika tidak ditentukan sebagai uang pun, emas dan perak itu adalah komoditas yang bernilai. Kenapa? Karena untuk mendapatkan emas dan perak itu ada upaya yang serius, penelitian. Sehingga posisi emas dan perak itu sama seperti komoditas lain, seperti unta, kambing, besi, atau tembaga. Artinya dalam konsep ekonomi ya moneter kan kita ada nilai intrinsik, nilai nominal. Kang Firman tahu nggak nanti ya, kalau nilai intrinsik, nilai nominal? Kalau saya tidak tahu, Ustaz. Saya jelaskan dikit ya kan. Jadi nilai intrinsik itu adalah nilai uangnya itu sendiri. Misalnya gini, nilai uang emas 1 dinar itu kan 4,25 gram. Betul. Kalau dirupiahkan berapa? Harga emas sekarang katakanlah 1 juta ya. 1 juta. Kurang lebih 1 juta. Berarti berarti 1 dinar itu nilainya 4.220.000. Itu yang disebut dengan nilai intrinsik. Nilainya sama itu kan antara barang dengan nilai nominalnya. Nah, sementara dalam uang fiat money, uang kertas itu beda. Saya pernah, kalau ada slide nanti bisa saya tunjukkan sebenarnya nanti ini. Jadi uang itu kan contoh ya, uang dolar 100 dolar. Kemudian ada uang 50.000 rupiah. Ada uang-uangan, mainan uang monopoli itu kan. Kan sama itu kan. Tapi yang satu bernilai ya, dolar misalnya 100 dolar itu bisa berarti 1.300.000. Lebarnya sama. Kemudian ada juga dituliskan rupiah 50.000. Ini kan kertasnya sama, bahkan lebih bagus. Tapi nilainya bisa beda. Nah, kenapa? Karena itu ada nilai nominal. Nah, nilai nominal dan nilai intrinsik ini dalam uang kertas itu jauh, ya. Sehingga ini yang menjadi penyebab adanya inflasi, gitu kan. Sementara kalau menggunakan emas, ya, emas dan itu berharga, gitu kan. Bukan karena dijamin oleh undang-undang, tapi barangnya sendiri memang dijamin oleh nilainya sendiri dijamin oleh barang. Makanya kalau emas, contoh ya, mau kita potong, ya kita misalnya punya ini saya contohkan ini. Banyak 2 kilo lah Ustaz. Nah, ya 2 kilo. Enggak, ini kecil aja. Ini katakanlah ini yang saya pegang ini uang ya. Uang logam ini. Logam ini ya, katakanlah dinar, emas, ketika saya potong pun saya kasihkan ke Anda mau. Nah, kenapa? Karena memang barangnya bernilai. Tapi beda kalau saya kasih Firman uang ini, uang rupiah, ya, uang kertas, saya sobek, dikasih 1/4-nya, mau nggak? Nggak ada nilainya. Nah, sementara uang logam ini
itu tetap bernilai walaupun ya dipecah-pecah itu kan. Nah itu yang pertama itu kan. Ya. Menurut saya Abdul Qadir Jalum ya, emas itu adalah keunggulannya itu karena ya emas itu adalah komoditas ya yang memang memiliki nilai. Nah, yang kedua kalau kita lihat keunggulan emas itu disebutkan kalau sistem emas dan perak itu kemudian menjamin stabilitas moneter, stabilitas nilai uang. Ya. Contoh itu, ini ada penelitian menarik dari orang Barat, ya, profesor di Amerika Serikat. Ya. Dia meneliti selama 400 tahun nilai emas itu harganya stabil, ya, dikaitkan dengan barang. Ya. Ya. Nah, kalau saya bukan hanya 400 tahun, saya melihat sejak Rasulullah sampai sekarang gitu kan, membandingkan nilai emas itu dengan barang itu stabil ya, sama tidak jauh beda. Contoh gini, di situ disebutkan pada zaman Rasulullah seekor kambing ya harganya itu 1 dinar ya. Tadi kan 1 dinar itu kurang lebih 4 juta. Sekarang apakah masih bisa beli dengan 1 dinar kambing? Sama, bisa itu kan. Berarti kan stabil. Coba bandingkan dengan rupiah. Nah, saya cerita, Kang Firman waktu saya kuliah di Unpad, ya, mahasiswa, ya kan, kos-kosan. Nah, makan itu kadang-kadang kalau makan malam pakai nasi goreng kan. Nah, itu tahun 90, 91, nasi goreng komplit, ya, pakai telur, ayam, ati ampela, itu cuma 1.000. Wah, itu. Waduh. Iya, coba. Sekarang berapa harga nasi goreng komplit? Itu sudah 20.000. Nah, artinya uang rupiah, uang kertas itu kan inflasinya luar biasa, beratus%. Tapi tadi kalau menggunakan emas dan perak stabil 14 abad yang lalu, itu kan masih bisa kemudian sama nilainya dengan hari ini, gitu kan? Dan termasuk bendanya bisa jadi sama Ustaz ya. Maksudnya kayak uang koin emas disimpan lama, bendanya bisa jadi 1 dirham, benda yang sama dibelikan di tahun yang berbeda tetap masih sama gitu. Maksudnya tidak ada rusaknya sampai hancur gitu. Oke, Ustaz. Tidak ada inflasi. Oke, siap. Yang kedua itu kan. Oke. Siap. Ini Ustaz, maaf Ustaz, sedikit saya ini. Karena saya masih ada ini nih. Mungkin 4 sisa ternyata menarik dan seru sekali nih. 4 sisanya boleh di-mention aja Ustaz, nanti kita bahas lebih dalamnya karena saya masih ada ini lagi nih. Boleh di-mention yang 3, 4, 5, 6-nya. 2 hal itu aja sudah jelas kan memiliki keunggulan sistem dinar dan dirham ini. Karena bagi masyarakat itu, karena nanti kalau 4 sebelumnya kain tadi dengan perdagangan internasional kan. Ya, boleh. Nanti kayaknya kalau mau di itu nanti editor kami yang naruhlah 6 keunggulan emas di videonya. Oke. Terakhir ini Ustaz, sebelum nanti ke pertanyaan paling terakhir, kalau sekarang kan animo syariah lagi tinggi nih, baik itu dari segi aktivitas sosial, pakaian, lalu kemudian bahkan kemarin sempat ramai juga nih kan kayak di merger 3 bank, lalu ada bank syariah yang digabungkan gitu. Lalu juga sekarang orang berbondong-bondong untuk misalnya ada kayak pinjaman syariah lah atau properti syariah dan sebagainya. Nah, sebetulnya kalau dalam Islam dengan penerapan khusus ke bank syariah terutama Ustadz misalnya atau pendanaan berlabel syariah itu kira-kira itu sudah masuk, itu sudah disebut atau sudah masuk bahwa itu adalah penerapan ekonomi Islam udah utuh nih. Kalau kita banknya udah syariah, udah ekonomi Islam nih kita. Itu gimana, Ustaz? Ya, kalau kita lihat kan ekonomi Islam itu sistem ya, sistem ekonomi Islam. Di dalam sistem ekonomi Islam, nah itu ada subsistem. Nah ini kepake ilmu saya akuntansi. Saya ngajar mata kuliah sistem, pernah ya, sistem informasi akuntansi. Di dalam sistem itu ada subsistem di bawahnya, di atasnya itu ada yang disebut dengan upper system, sistem yang lebih tinggi di atasnya. Nah, kalau kita bicara tentang ekonomi Islam, ini adalah sistem ekonomi yang di atasnya ada upper system. Apa? Yaitu sistem politik. Di bawahnya ada subsistem, yaitu apa?
contohnya salah satu subsistemnya itu adalah sistem moneternya, uang, Ya, ya. atau sistem keuangannya, perbankan. Jadi perbankan itu atau lembaga keuangan itu hanya bagian kecil dari sistem ekonomi Islam. Nah ini yang harus kita pahami, gitu kan. Jangan sampai kemudian kita disesatkan seolah-olah ekonomi Islam itu identik dengan lembaga keuangan. Ya, ekonomi Islam itu membahas sesuatu yang sangat prinsip mendasar, dari mulai problem ekonomi, konsep pengaturan kepemilikan, ya kan, dan juga jaminan kesejahteraan setiap individu sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Itulah sistem ekonomi Islam di dalamnya. Misalnya dalam konsep kepemilikan, kan, di dalam sistem ekonomi Islam itu ada milik umum yang ini haram dikelola oleh swasta atau individu, tapi wajib dikelola oleh negara sebagai wakil dari umat. Nah ini nggak pernah disentuh ini, gitu kan? Karena kalau ini kemudian yang disentuh, yang sampaikan, ini mengancam para kapitalis. Makanya kalau gerakan ekonomi Islam yang diarahkan untuk kesejahteraan umat, ya, itu mereka tolak, gitu kan? Karena apa? Karena berhadapan dengan kepentingan para kapitalis. Tapi kalau gerakan ekonomi Islam yang kaitannya dengan perbankan, ya, mereka nggak bisa nolak. Mereka kenapa? Karena mereka juga bisa memanfaatkan itu, gitu kan. Nah, betul. Makanya kalau kita lihat, ya kan, kenapa kok perbankan ya diterima di Islam maupun di non Muslim? Karena di situ kapitalis melihat ada manfaat yang mereka dapatkan. Karena prinsip kapitalis itu kan kalau ada manfaat mereka ambil. Ya. Sama seperti tipologi orang munafik kalau dalam Islam itu. Jadi syariat Islam itu dipilih-pilih, kalau yang menguntungkan diambil, gitu kan. Kalau yang merugikan bagi diri dan kelompoknya ditolak. Ini yang terjadi hari ini nih ya. Jadi kalau menurut saya tadi kembali ya, kalau kita bicara tentang sistem ekonomi Islam itu ada upper sistemnya, yaitu sistem politik. Ada subsistemnya, komponen dari sistem ekonomi Islam. Nah, karena itu kalau kita ingin menerapkan sistem ekonomi Islam secara utuh, yang itu memberikan jaminan kesejahteraan, termasuk juga bagaimana dinar dirham itu memberikan stabilitas moneter, itu nggak bisa dilepaskan dengan upper sistemnya, yaitu apa? Sistem politik yang membackupnya. Kenapa? Karena dinar dirham itu tidak bisa kemudian diterapkan, bahkan akan dicegah kalau tidak ada institusi politik yang mengatakan bahwa uang itu wajib emas dan perak, gitu kan? Itu, gitu kan? Nah, termasuk dari subsistem tadi. Dalam konteks perbankan juga sama, ya. Perbankan bukan hanya konsep perbankannya yang disyariahkan akad-akadnya, tapi masih hidup dalam sistem ekonomi kapitalis. Akhirnya apa? Kalau ini yang terjadi, jangankan konsep perbankan syariah itu bisa berkembang dengan baik, ya, untuk bertahan hidup pun sulit. Kenapa? Karena dia akan bertabrakan dengan aturan-aturan ekonomi kapitalis lainnya, itu kan. Contoh itu kan, dalam transaksi perbankan itu kan konsep perbankan Islam itu kan menjadikan transaksi itu berbasis real, yaitu jual beli barang. Ya. Tapi secara global, ya walaupun nanti dalam fikih mereka siasati, dalam kapitalis, bank itu tidak boleh bergerak di sektor real. Karena bank itu masuk dalam kategori dalam kapitalis itu adalah sektor non-real. Maka terjadilah kemudian dalam konsep ini akhirnya penerapan akad-akad di perbankan syariah itu kemudian masih ya terbelenggu, gitu kan. Sehingga muncullah rekayasa-rekayasa akad agar kemudian sesuai dengan syariah. Tapi ada masyarakat yang kurang begitu paham dengan bank konvensional itu hanya sama aja, gitu kan. Jadi istilah konvensional yang kemudian diarabkan itu ada sampai persepsi seperti itu. Kenapa? Karena penerapan ekonomi Islam itu hanya bagian kecil, yaitu lembaga keuangannya. Sementara sistem ekonomi secara utuhnya, gitu kan, kemudian juga sistem moneternya, itu kan, keharap bahas dan dijalankan secara utuh. Artinya
ekonomi Islam itu merupakan paket, ya kan, satu paket dengan sistem penerapan Islam secara kafah. Itu Kang Firman. Oke, Ya. siap. Wah, luar biasa nih. Saya pribadi juga sangat tercerahkan nih Ustadz, pagi ini, dan rasanya jadi nggak simpan siur juga nih info. Terus kadang-kadang kita jadi, kalau masyarakat kita jadi antipati kadang-kadang kan Ustadz, ngelihatnya kayak, dan takut jadinya kita kalau sedikit aja nih udah kena tangkap apa dan sebagainya. Oh, terakhir Ustadz, gimana sebetulnya secara singkat Ustadz kita bersikap terkait dengan peran kita dalam rangka, karena tentu poin utamanya adalah tadi bahwa ini kewajiban harus kita usahakan, berarti kan Ustaz ya, kewajiban ini menuju ke sana, perintah Allah gitu. Nah, kita sebagai muslim ini jalannya, langkah-langkahnya seperti apa Ustaz? Agar tentu kita kalau udah ada tuntutan ya harus kita usahakan untuk melakukan, berarti gitu. Penerapannya itu gimana Ustaz? Praktisnya seperti apa secara singkat Ustaz? Iya, kalau kita lihat kan, ini kita lihat sejarah dan fakta syar'i ya. Sistem ekonomi Islam itu akan berjalan secara optimal, termasuk juga tadi dinar dirham itu kalau di backup oleh institusi politik, gitu kan? Institusi politik, yaitu apa? Kalau dalam sejarah kita lihat, institusi politik itu adalah negara. Ya. Zaman Rasulullah menerapkan, mengadopsi ya emas dan perak sebagai mata uang ketika Rasulullah itu kemudian mendirikan negara Islam yang pertama di Madinah. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh para Khalifah Rasyidin, Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, terakhir kemudian Utsmani, itu kan semuanya itu kan menjalankan syariat Islam secara kafah, termasuk dalam konteks ekonominya, atau dengan kata lain ekonomi dan moneter itu di backup oleh negara, sehingga itu dijalankan syariat Islam itu secara utuh, itu kan. Nah itu yang pertama. Karena itu kalau kita ingin ya kan, berarti mewujudkan sistem moneter yang tangguh, dinar dirham yang bisa memberikan keunggulan seperti tadi, itu nggak bisa kemudian dilepaskan dengan institusinya. Karena saya katakan tadi gitu kan, karena sistem moneter, sistem dinar dirham itu subsistem dari sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan subsistem dari sistem politik dan sistem kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Artinya itu merupakan satu kesatuan syariat Islam. Nah sehingga kalau kita itu kan ingin mewujudkan dinar dan dirham sebagai mata uang, jangan lupa juga upaya kita mewujudkan institusi politik, yaitu negara yang menjadikan emas dan perak itu sebagai mata uang. Itu poin yang pertama itu kan, yang harus kita pahami secara utuh. Yang kedua, supaya juga jangan membuat kebingungan, kalau begitu berarti buat apa kita sekarang bermuamalah dinar dirham, kemudian juga transaksi perbankan syariah dan sebagainya. Nah ini konsepnya dalam hukum Islam itu pembahasan yang berikutnya. Jadi hukum Islam itu nanti ada dua ya, ada tiga kelompok. Ada hukum Islam yang bisa dilaksanakan hanya oleh negara, ada hukum Islam yang bisa dilaksanakan oleh jamaah, ada hukum Islam yang bisa dilaksanakan oleh individu. Nah, kalau hukum Islam yang bisa dilakukan oleh jamaah hari ini ya atau individu tidak harus kemudian menunggu negara. Cuman ingat bahwa itu adalah bagian dari syariat Islam yang harus kita wujudkan. Itu hanya baru bagian kecil dari syariat Islam. Sementara sebagian besar syariat Islam itu hanya bisa diterapkan kalau ada negara yang membackup, yang menerapkan syariat Islam secara kafah, itu kan. Jadi harus dipilah itu, bukan berarti wah ini segala-gala nanti kalau gitu nunggu negara, enggak juga. Kalau menghindari riba hari ini kita hindari transaksi riba, ya kita lakukan hari ini, jangan nunggu nanti kalau sudah ada negara atau ada tetangga yang miskin kelaparan nanti nunggu negara, enggak gitu gitu. Kenapa? Karena itu syariat Islam terkait dengan kewajiban individu dan kewajiban jamaah. Tapi ingat, goal setting kita, tujuan kita itu adalah menerapkan syariat Islam secara kafah dalam sebuah institusi negara. Itu saya kira. Oke, jelas Ustaz ini.
cukup ketangkep jadinya. ya. Ya, betul. Jadi kebayang banget padat sekali dan tapi saya sih terutama tadi di contoh yang apa tuh intrinsik dan nominal, saya orang awam, saya bisa ngerti sederhana dan oh iya betul, ini betul gitu. Terakhir nih Ustadz, sebelum nanti kita ke closing statement, saya ada apa ya kayak rapid speed question gitu Ustadz, boleh dijawab cepat saja. Ini yang pertama, nanti jawabnya boleh singkat-singkat dulu Ustadz, nanti saya elaborasi sedikit gitu. Yang pertama, penggunaan akad-akad syar'i dalam transaksi hari ini itu mungkin atau enggak Ustadz? Ada yang mungkin, ada yang tidak, gitu kan. Nah, gimana tuh? Jadi artinya tadi kan akad-akad syar'i kalau konteksnya muamalah individu sangat mungkin ya. Muamalahnya jamaah sangat mungkin. Tapi karena kalau bicara akad nanti luas juga, kalau konteksnya negara yaitu nggak mungkin kalau negaranya tidak menerapkan syariat Islam. Oke, siap. Berarti konteksnya ya. Yang kedua Ustaz, gelombang ekonomi syariah di dunia mungkin atau enggak Ustaz? Ya saya kira dengan dakwah ya dan juga tadi ya dampak positif dari sistem ekonomi Islam, saya kira itu sangat mungkin ya, bahwa dunia itu akan kembali menerapkan ekonomi yang berbasis syariah. Bisa mention angka Ustaz, 5 10 tahun lagi atau 5 atau 10 tahun lagi kira-kira Ustaz? Kira-kira. Nah, itu yang nggak bisa diprediksi. Oh iya. Kenapa? Karena itu kaitannya kalau dengan waktu kapan, itu kaitannya kan dengan janji Allah, kekuasaan Allah. Kita hanya bisa memperjuangkan, kan? Kita hanya melihat upaya yang kita lakukan, kemenangan, keberhasilan dari perjuangan dalam konteks ini tadi, globalisasi sistem ekonomi Islam, itu kan menuntut adanya negara yang membackup tadi. Nah, kapan negara yang kemudian berdiri atas syariat Islam itu tegak? Nah, ini yang tidak kita prediksi kapannya. Tapi kalau saya lihat optimis, karena itu pasti janji Allah, gitu kan? Janji Allah bahwa Islam akan kembali berkuasa, termasuk tadi sistem ekonomi Islam akan kembali kemudian menaungi kemudian dunia sehingga menjadikan rahmatan lil alamin. Itu pasti. Waktunya kapan? Nah, itu yang enggak saya Oke, jawab. siap. Nah, itu adalah... Satu lagi Ustaz, terakhir. Bandung atau Subang Ustaz? Saya dua-duanya. Oh, dua-duanya. Orang Subang tinggal di Bandung gitu. Siap. Itu Ustaz, sedikit saja. Terakhir Ustaz, mungkin pesan-pesan Ustaz, sejujurnya saya sangat terinspirasi pagi ini. Sesuatu yang bagi saya sih jadi personal banget. Terus tadi juga mungkin saya dengan anak Ustadz mungkin juga seusia bisa jadi gitu. Dan saya ngerasa bahwa setelah perjuangan Ustadz gitu, kita nih yang pegang ininya, tampuk selanjutnya. Pesannya apa Ustadz untuk kami Ustadz terkait dengan perjuangan ekonomi Islam ini sendiri Ustadz? Ya, saya kira pertama ya, perubahan itu diawali dengan kesadaran dan pemahaman. Karena itu kita harus gencarkan terus, opinikan terus, ya, pahamkan terus masyarakat dengan Islam secara kafah, termasuk di dalamnya ekonomi. Jadi harus itu yang pertama, ya. Jadi pahamkan masyarakat, sadarkan masyarakat terkait dengan Islam, termasuk di dalamnya ekonomi. Itu yang pertama. Poin yang kedua, kita harus melihat Islam itu secara utuh. Walaupun mungkin dalam aktivitas kita secara parsial, tapi buah kerangka membangun sistem yang tidak terpisah antara satu dengan yang lainnya. Jadi ini hanya merupakan uslub dalam bahasa dakwah untuk menyadarkan umat tentang pentingnya hidup sesuai dengan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Kenapa? Karena Allah tuntut itu adalah kafah. Di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Wahai orang-orang yang beriman,
masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah. Artinya perjuangan kita menegakkan sistem ekonomi Islam, perjuangan kita menegakkan mata uang dinar dan dirham itu harus kita wujudkan dalam kerangka melaksanakan, mewujudkan penerapan syariat Islam secara kafah. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan dakwah yang dilakukan terus-menerus. Karena itu pesan saya untuk para pemuda, ya, Kang Firman juga dan saya juga, mari kita jadikan dakwah itu sebagai poros hidup kita. Karena dengan dakwah inilah Islam dan umatnya akan mulia. Itu barangkali ya. Oke, siap. Iya. Terima kasih, Kang. Siap. Terima kasih banyak Ustadz. Kami sangat terinspirasi. Saya pribadi sejujurnya sangat terinspirasi Ustadz dengan obrolan ini. Terima kasih banyak. Kita juga berharap nanti mudah-mudahan ini ada pertemuan lanjutannya Ustadz. Saya pribadi rasanya penasaran nih. Tadi masih ada 4 poin yang ingin dijabarkan dan ya sebagaimana kami anak milenial, kadang-kadang selain syariatnya kita juga cari tahu nih manfaatnya apa gitu. Mungkin nanti bisa digali lebih jauh. Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya. Salam hormat kami. Mohon bimbingan terus-menerus Ustadz dari kami. Semoga Ustadz juga Allah selalu sekeluarga, Allah selalu jaga kesehatannya. Selalu Allah berikan keberkahan Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz untuk sesinya kali ini. Semoga juga Allah mudahkan harinya di hari ini Ustadz. Oke, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Oke, ya sama-sama. Yo, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, ya sahabat Inspiring Talk Mahi TV, itu tadi perbincangan kita sangat seru dengan Ustadz Alim Nasim. Yang pas saya tanya antara Bandung dan Subang, katanya tetap milih kedua-duanya. Itu sangat seru. Mudah-mudahan ada perbincangan selanjutnya. Jangan lupa untuk terus pantengin Mahi TV. Kalau ada pertanyaan tentang ekonomi Islam juga boleh nanti ketika sudah tayang ini di komen aja. Nanti kita bisa teruskan ke Ustadz Alim Nasim dan pakar-pakar ekonomi Islam yang lainnya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Inspiring Talk di Mahi TV ini. Karena dengan kita terus belajar, kita bisa terus saling berbagi juga. Kita berjumpa lagi di Inspiring Talk selanjutnya. Berbagi inspirasi meraih keberkahan ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.